semuanya, perkenalkan saya Dr. Jufriza Fatoni Mars dari Primaya Hospital Bekasi Utara. Saya akan berbagi informasi seputar long COVID-19. Long COVID merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan jika seseorang mengidap gejala virus COVID-19 lebih dari 2 minggu, di mana gejala tersebut akan tetap bertahan sampai berminggu-minggu, bahkan bisa sampai berbulan-bulan setelah pasien dinyatakan sembuh. Fenomena long COVID ini tidak menular. Penderita yang merasakan hal tersebut masih dapat beraktivitas seperti biasa. Namun, apabila ada pasien yang merasakan keluhan seperti ini sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, maka disarankan untuk kontrol ke dokter agar dapat dilakukan evaluasi kembali. Fenomena long COVID dapat dirasakan oleh penyintas COVID-19 tidak terbatas usia, terutama pada pasien yang awal terinfeksi gejala virus COVID-19 dengan derajat yang berat. Ditambah dengan adanya riwayat penyakit penyerta atau komorbid, maka dapat lebih meningkatkan risiko terjadinya gejala long COVID tersebut. Di antaranya darah tinggi, obesitas, diabetes, perokok berat, gangguan ginjal, bahkan sampai dengan gangguan jiwa. Studi kasus mengatakan 74% dari penyintas COVID-19 dapat merasakan gejala long COVID, paling tidak satu dari gejala sisa tetap akan bertahan sampai 12 minggu. Beberapa gejala long COVID diantaranya adalah, pertama, kelelahan. Ini paling banyak terjadi pada pasien COVID-19. Studi kasus mengatakan diantaranya sampai 39% dirasakan oleh penderita long COVID. Kedua, batuk sampai terjadinya sesak napas. Hal ini juga banyak terjadi pada penderita long COVID, terutama pada pasien-pasien yang terinfeksi virus COVID-19 yang mengalami peradangan sampai organ paru-paru, di mana pada saat awal terinfeksi, pasien tersebut memerlukan perawatan di rumah sakit dengan diberikan oksigenasi selama perawatan. Ketiga, insomnia. Terjadinya sulit tidur dapat juga terjadi pada pasien penderita long COVID. Keempat, adanya nyeri otot. Kelima, kehilangan indera penciuman, di mana disebut juga dengan istilah anosmia. Gejala ini merupakan gejala khas pada fase awal terinfeksinya virus COVID-19, di mana gejala tersebut dapat cepat hilang atau bertahan sampai berminggu-minggu. Dan yang keenam, sakit kepala, demam, atau diare. Setidaknya, kurang dari 10% dirasakan oleh penderita long COVID. Berdasarkan informasi dari WHO, terdapat beberapa cara untuk mengelola aktivitas sesudah sembuh dari COVID-19, yakni menyesuaikan aktivitas sesuai dengan kemampuan diri, menghemat energi dalam beraktivitas seperti tidak berdiri atau berjongkok terlalu lama, melakukan tugas yang lebih ringan terlebih dahulu, kemudian jangan mencoba melakukan aktivitas penuh kembali sebelum Anda siap. Posisi duduk dengan punggung agak bungkuk atau tidur miring juga disarankan untuk mengurangi rasa sesak. Selain itu, lakukan olahraga secara teratur, perbanyak minum air putih dan makan makanan yang bergizi, serta tetap menjalankan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan rumah sakit, Primaya Hospital menerapkan alur screening atau identifikasi calon pasien atau pengunjung mulai dari memasuki gedung rumah sakit. Jika calon pasien masuk dalam kriteria screening atau identifikasi berikut, demam lebih dari 37,5 atau riwayat demam dalam 2 minggu, batuk pilek, sakit tenggorokan atau sesak napas, atau melakukan kontak dengan orang yang dicurigai positif COVID-19, tinggal satu rumah dengan penderita positif COVID-19, bicara tanpa masker dalam jarak kurang dari 2 meter dengan penderita positif COVID-19, atau mengadakan pertemuan dengan penderita positif COVID-19. Maka, calon pasien akan diarahkan ke fever clinic. Jika tidak ada indikasi, pasien dapat langsung masuk ke dalam gedung melalui pintu utama. Primaya Hospital mempunyai Center of Excellence, Heart and Vascular Center, Oncology Center, Trauma Center, Women and Children Center. Hai, nama saya Dia. Pada awal saya terpapar COVID-19, saya mengalami gejala seperti demam, sakit kepala, nyeri badan, sesak nafas, dan hilang penciuman. Dan saya juga mempunyai riwayat asma. Kemudian, saya menjalani isolasi mandiri selama lebih dari 2 minggu. Setelah hasil PCR swab dinyatakan negatif, gejala yang masih saya rasakan seperti
sesak nafas, terutama di minggu pertama setelah dinyatakan negatif, dan 2 minggu selanjutnya masih agak sesak nafas walaupun hanya di pagi hari. Selain itu, saat beraktivitas, saya menjadi lebih gampang capek. Berdiri pun capek, bahkan ketika naik tangga. Saya berpikir, apakah saya masih terkena COVID-19? Kemudian, saya melakukan konsultasi ke dokter. Nah, selama masa pemulihan, untuk sesak nafas, di minggu pertama saya masih menggunakan oksigen portable. Selanjutnya, saya melakukan terapi pernafasan, seperti menarik nafas panjang, ditahan, kemudian dikeluarkan. Hal ini saya ulang beberapa kali sampai saya merasakan pernafasan yang lebih lega. Selain itu, saya istirahat cukup. Jam tidur malam saya lebih lama daripada sebelum saya terkena COVID. Dan sampai sekarang, saya masih mengkonsumsi multivitamin dan selalu menjaga protokol kesehatan. Nama saya Putri, saya terpapar COVID-19 termasuk suami dan anak saya yang kedua. Pada awal gejala, saya merasakan flu, pusing, hilang indera penciuman dan perasa saya. Kemudian setelah melakukan konsultasi, saya melakukan isolasi mandiri selama 2 bulan sampai akhirnya tes swab PCR saya dinyatakan negatif. Setelah 2 minggu, saya merasakan penciuman saya kok masih berkurang, seperti saya tidak membaui dengan normal. Saya konsul ke dokter dan disarankan untuk mencium wangi-wangian yang strong setiap paginya, lalu tetap melakukan olahraga rutin dan istirahat yang cukup, serta juga menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker dan selalu mencuci tangan. Dari awal aku jadi nasabah BNI Life, layanannya nggak pernah ngecewain. Dengan adanya fitur DigiClaim dari aplikasi BNI Life Mobile, di saat weekend kayak gini, aku bisa langsung klaim asuransi kesehatan dari kantor dari smartphone aku. Kita buka fitur My Claim, masukkan data-data klaim, terus foto semua dokumen klaim, kirim, selesai deh. Praktis banget kan? BNI Life.